Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Rati Rizky Nirwana SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Kosmetik, serta teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu materi Kimia Kosmetik, yaitu mengenai uji keamanan kosmetik dan analisa produk kosmetik. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Irfana Ulia dengan NIM 19080760039, kemudian ada Anggita Ainur dengan NIM 19080760053, lalu Ilmi Nasihah dengan NIM 19080760058, serta Rika Nur Laila dengan NIM 19080076065. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini terdiri dari dua topik, yaitu yang pertama jenis tes atau uji keamanan pada produk kosmetik, serta yang kedua yaitu cara analisa produk kosmetik. Baiklah, langsung saja kita masuk pada topik yang pertama, yaitu jenis tes atau uji keamanan pada produk kosmetik. Keamanan kosmetik adalah unsur terpenting dalam suatu produk kosmetik. Oleh karena itu, bagi produsen kosmetik harus memperhatikan bahan baku yang aman dan berkualitas tinggi, melakukan pengujian atau uji keamanan bahan baku sebelum dimasukkan ke dalam produk atau disebut dengan batch test, menguji keamanan produk sebelum dipasarkan atau usage test, dan menguji produk akhir pada konsumen setelah digunakan dalam kurun waktu tertentu atau disebut dengan efficacy test dengan cara melalui pemeriksaan, wawancara atau kuesioner kepada pemakai. Uji keamanan produk kosmetik dapat dilakukan pada manusia ataupun hewan dan mencakup pengujian berbagai segi keamanan dan bahan baku atau produk akhir. Nah, terdapat 7 jenis tes uji pada kosmetik. Di antaranya yang pertama pengujian secara in vitro atau pengujian di luar tubuh, yang kedua pengujian pada manusia, yang ketiga pengujian secara in vivo pada hewan atau di dalam tubuh hewan, yang keempat tes iritasi pada mata, yang kelima phototoxicity, yang keenam toleransi tes terhadap deterjen dalam sampo, serta yang ketujuh tes untuk potensi menimbulkan komedo atau jerawat. Baiklah, sekarang kita masuk pada uji yang pertama, yaitu pengujian secara in vitro atau pengujian di luar tubuh. Uji ini terdiri dari 3 tes, yaitu tes pembentukan kolagen, tes kenaikan pH, dan tes Z. Adapun tes pembentukan kolagen dilakukan dengan menggunakan lembaran kolagen seluas 1 cm yang diinkubasi selama 24 jam pada suhu 50 derajat Celcius dengan larutan dari kosmetik yang akan diuji. Kemudian tes kenaikan pH. Nilai pH dari larutan diukur dengan indikasi bahwa kenaikan nilai pH menandakan peningkatan tingkat iritasi produk. Serta yang terakhir, tes Zein yang dilakukan dengan menggunakan protein yang tidak larut dalam larutan berair hingga terdenaturasi oleh surfaktan dalam produk yang mengiritasi. Kemudian yang kedua ada pengujian pada manusia yang terdiri dari 2 tes. Yang pertama adalah patch test dan yang kedua adalah open test. Untuk patch test ini digunakan untuk memeriksa kepekaan kulit terhadap suatu bahan dan untuk mendiagnosis penyakit kulit allergic contact dermatitis. Nah, teknik ini telah distandarisasi dengan memfiksasikan dan melekatkan bahan-bahan pada kulit dengan sepotong kertas filter Whatman yang melekat di kertas aluminium foil yang satu sisinya telah dilapisi polyethylene film. Nah, bahan alergen yang akan diperiksa lebih baik dalam bentuk cair, diletakkan pada filter paper disc, lalu kertas patch tester ini diaplikasikan ke kulit dengan plester adhesif. Patch test dapat dilakukan di mana saja di kulit, tetapi umumnya dilakukan di kulit belakang tubuh. Tester ditinggalkan di tempat tersebut selama 48 jam. Setelah itu diangkat dan di tempat yang dites diberi tanda. Hasil dinilai 15 dan 30 menit setelah pengangkatan, diulangi setelah 24 jam, dan hasil terakhir adalah kesimpulan dari tes. Jika tes ini dilakukan pada pasien yang sedang menderita acute dermatitis yang luas, tes ini akan menimbulkan reaksi false positif dan akan memperberat erupsi. Jadi, prosedur dilakukan jika erupsi telah terkendalikan, dan kulit yang dipilih harus bebas dari dermatitis paling sedikit 4 mili.
Bahan yang akan dites harus dicairkan ke tingkat yang terlalu tinggi akan reaksi pada orang yang tidak sensitif. Konsentrasi yang terlalu tinggi akan menyebabkan iritasi hebat, sedangkan konsentrasi yang terlalu rendah akan tidak menimbulkan respon. Bahan pelarut yang dipakai harus tidak bersifat mengiritasi kulit, seperti air, etil alkohol, amil alkohol, panetil alkohol, dan lain-lain. Pada umumnya yang bersifat stabil dan tidak mudah menguap adalah yang terbaik. Selanjutnya yaitu open test yang dapat dilakukan dengan cara mengaplikasikan bahan sebanyak 2 hingga 3 kali sehari ke area yang sama pada lengan bawah selama 2 hari dan reaksi yang terjadi dapat langsung dinilai. Reaksi yang positif menandakan bahwa reaksi tersebut adalah karena alergi, sedangkan jika hasilnya negatif, tidak kemungkinan karena alergi. Baik, selanjutnya yaitu adalah pengujian secara in vivo pada hewan atau dilakukan di dalam tubuh hewan. Jadi ini butuh injeksi ya, atau dimasukkan ke dalam tubuh. Yang pertama ada dry test, yaitu mengevaluasi potensi iritasi bahan kimia pada binatang dengan menggunakan percobaan kelinci albino. Nah, tes ini dilakukan dengan teknik patch test pada kulit kelinci yang dilukai dan pada kulit kelinci yang utuh. Minimal binatang yang dites itu ada 6 ekor dan bulu-bulunya itu setelah dicukur. Kemudian bahan yang akan dites ini diletakkan pada bahan berbentuk segi 4 atau dapat berupa surgical gauze, dan kemudian bahan yang dites untuk cairan yaitu 0,5 ml untuk bahan padat atau setengah padat, kemudian 0,5 gram. Pada bahan padat ini dilarutkan dengan pelarut yang sesuai. Kemudian lalu seluruh bahan kelinci ini dibungkus dengan bahan yang bersifat elastis atau rubber sheet clothes atau seperti pakaian yang elastis selama 24 jam. Nah, ini untuk menjaga agar bahan yang akan dites itu tetap di posisi semula dan mencegah bahan menguap. Setelah 24 jam, bahan diangkat dan hasil reaksi dievaluasi diulang setelah 72 jam atau berarti sudah 3 hari. Kemudian tes ini bukan untuk produk akhir atau untuk barang jadi. Berarti tes ini adalah untuk bahan-bahan yang belum jadi atau produk-produk yang belum jadi. Kemudian yang kedua ada Freud Complete Adjuvant Test atau FCAT. Nah, tes ini adalah untuk memilih, tujuannya adalah untuk memilih bahan kimia berdasarkan reaksi imun atau kekebalan tubuh. Nah, varian dari AID test ini yaitu bahan dimasukkan ke Freud Complete Adjuvant atau FCA dengan konsentrasi akhir emulsi adalah 50%. Nah, untuk perbandingannya, bahan yang akan dilarutkan dicairkan dengan larutan yang sesuai, misalnya air, aseton, alkohol, petroleum, atau polyether glycol. Nah, kedua kelompok geonopik atau marmut. Geonopik itu adalah marmut. Kemudian setiap kelompok berjumlah 8 sampai 10 ekor. Satu kelompok sebagai kelompok eksperimen, yang lain sebagai kelompok kontrol atau kelompok pembanding ya. Jadi ada 2 kelompok. Kemudian bahan yang akan dites ini di dalam FCA yaitu 0,1 mili yang disuntikan intradermal ke sisi kanan bagian dalam binatang dalam kelompok eksperimen setiap hari kedua. Jadi setiap hari kedua atau kelipatannya dengan total 5 kali. Jadi dalam waktu 10 hari itu dites selama 5 kali atau diinjeksikan tadi bahannya itu 0,1 mili. Kemudian binatang kontrol itu disuntikan dengan 0,1 mili FCA saja. Berarti cuma 1 kali. 4 dari binatang diuji untuk efek toksik bahan setelah 1 kali pemakaian topikal dengan langsung memberikan konsentrasi 100%, 30%, 10%, dan 3% ke sisi kiri binatang. Tempat aplikasi dibiarkan terbuka. Reaksi pada kulit dinilai setelah 24 jam kemudian. Jadi setelah disuntikan itu akan dilihat setelah 24 jam kemudian atau 1 hari. Nah, iritasi yang terkecil adalah warna merah dan paling sedikit adalah 25% dari binatang dalam kelompok eksperimen. Jadi iritasi terkecil itu dianggap jika 25% dari binatang itu warna kulitnya kelihatan merah. Nah, nilai non-iritan ini maksimal diberikan pada konsentrasi tertinggi yang tidak menimbulkan reaksi apapun. Nah, kemudian tes ini untuk menentukan kapasitas sensitasi bahan. Nah, kemudian tes ini dinyatakan alergenik bila satu dari binatang
dari kelompok eksperimen itu menunjukkan reaksi positif terhadap konsentrasi non-iritan yang dipakai untuk percobaan. FCAT itu sederhana, tetapi tidak untuk produk jadi. Jadi FCAT itu digunakan pada produk yang belum jadi, itu mungkin dalam prosesnya. Kemudian lebih sensitif daripada Drainage test dan Buchler test. Jadi FCAT itu lebih sensitif daripada dry test dan Buchler test. Kemudian yang ketiga ada Guin Peak Maximization Test atau GPMT, yaitu untuk mendeteksi kapasitas suatu bahan yang menyebabkan sensitasi langsung pada marmut. Jadi tujuannya adalah untuk mendeteksi maksimal kapasitas yang menyebabkan sensitif ya. Kemudian dalam proses atau uji GPMT itu, yaitu Magnusson dan Kriegman menemukan prosedur yang sensitif untuk mendeteksi kapasitas suatu bahan yang menyebabkan sensitisasi langsung pada marmut. Kedua, memperbandingkan hasil tes ini dengan pengalaman klinis dan dengan memakai bahan yang tidak dikenal dengan kontak alergen. Dua kelompok masing-masing terdiri dari 20 sampai 25 marmut sebagai kelompok eksperimen dan kontrol. Kemudian bahan yang akan dites disuntikkan intradermal atau topikal. Nah, injeksi dengan bahan itu sendiri atau digabungkan dengan FCA, bahan yang larut dalam air dilarutkan dahulu sebelum dijadikan emulsi. Bahan yang larut dalam minyak dan bahan-bahan yang sulit larut digabungkan dengan FCA sebelum ditambahi air. Konsentrasi untuk disuntikan intradermal ini disesuaikan dengan level tertinggi yang masih bisa ditoleransi. Nah, topical test ini dilakukan dengan occlusive pads. Nah, pada hari ke-7 bahan dilebarkan dengan kertas filter, ditutupi adhesive tape dan tidak tebus cairan, yaitu badan marmut dibalut dengan adhesive pads dan elastis. Hari ke-21, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memakai occlusive pads selama 24 jam atau 1 hari. Kemudian pada hari ke-23-28 itu baru dinilai. Nah, kemudian tes ini tuh sangat baik untuk mengenal bahan-bahan yang menyebabkan kontak alergi. Jadi, Genetic Peak Maximization Test atau GPMT itu adalah tes untuk tingkat sensitif suatu produk. Kemudian yang keempat ada Open Epicutaneous Test atau OET. Nah, tujuannya itu untuk contoh bahan-bahan kimia, campuran-campuran, dan produk-produk jadi, efek sensitisasi dan iritasi. Jadi tes ini adalah untuk mengetahui efek sensitif dan efek iritasi. Nah, kontras dengan tes sebelumnya atau hampir sama dengan tes sebelumnya, tes ini hanya menggunakan satu konsentrasi, bahan dioleskan langsung, tidak ditutupi dan tidak dilarutkan atau dicairkan. Bila perlu baru dilarutkan dengan konsentrasi 30%, 10%, 3%, dan 1% dengan parut yang sesuai. 1-6 kelompok eksperimen dan 1 kelompok kontrol yang masing-masing terdiri dari 6-8 marmut. Volume tertentu dari setiap konsentrasi ini diaplikasikan dengan pipet atau syring pada sisi seluruh binatang eksperimen. Reaksi ini akan dinilai ketika 24 jam atau sudah 1 hari setelah pengaplikasian. Nah, konsentrasi minimal untuk yang menimbulkan iritasi dan konsentrasi maksimal itu untuk yang tidak menimbulkan iritasi. Aplikasi diulang setiap hari selama 3 minggu atau 5 kali dalam seminggu selama 4 minggu di tempat yang sama. Dinilai kembali pada akhir tiap minggu. Kemudian tes ini digunakan untuk contoh bahan kimia, campuran, dan produk-produk jadi. Kemudian untuk mengetahui efek sensitif dan efek iritasi. Kemudian yang terakhir itu ada Buchler test. Nah, tes ini banyak keuntungannya, tapi ini kurang menimbulkan efek iritasi. Hanya saja sedikit kesan positif yang palsu. Nah, itu cara tesnya itu yaitu 3 kelompok marmut masing-masing terdiri dari 10-20 ekor. Kelompok eksperimen diuji dengan bahan yang akan dites plus pelarut, jadi udah dilarutkan. Kemudian kelompok kontrol hanya dengan pelarut.
Kelompok negatif kontrol hanya dengan bahan yang akan dites. Kemudian bahan dicairkan atau dilarutkan dan dioleskan ke kulit binatang dengan sistem occlusive paste selama 6 jam. Kemudian aplikasi dengan jarak 1 minggu selama 3 minggu. Kemudian dapat dipakai untuk produk jadi, misalnya sampo, atau dilarutkan lebih dahulu. Kemudian tes ini banyak keuntungannya ya tadi, yaitu tapi itu kurang menimbulkan iritasi dan hanya menimbulkan sedikit kesan positif yang palsu. Dan kemudian tes ini biasanya digunakan sebagai penyaring pertama untuk produk jadi. Jadi produk jadi itu dibutuhkan berkali-kali tahap atau penyaringan. Kemudian yaitu tes iritasi pada mata. Nah, produk-produk yang harus dites dalam produk kosmetik itu yaitu kosmetik mata, itu contohnya maskara, eyeshadow, eyeliner, eye makeup remover, dan lain-lain. Kosmetik wajah yaitu foundation, blusher, face powder, lipstick, dan lain-lain. Kemudian kosmetik yang lainnya itu adalah nail cosmetic, hair care product, dan body lotion, dan lain-lainnya. Tanda iritasi pada mata itu terlihat apabila mata merah, bengkak, sakit, dan panas. Dan kemudian itu ada beberapa tes iritasi mata pada iritasi mata, yaitu dengan yang pertama preclinical test, yaitu iritasi ini karena bahan kimia adalah satu-satunya penyebab peradangan pada mata yang dapat dites dengan preclinically. Kemudian tes yang dilakukan dry eye irritation test pada kelinci albino karena mata kelinci lebih sensitif daripada mata manusia. Kemudian iritasi pada mata karena bahan kimia dapat dites pada bagian mata, yaitu misalnya konjungtiva, iris, dan kornea. Kemudian reaksi yang timbul itu konjungtiva, yaitu erythema edema, iris atau hipermia, kornea, dan opacity. Kemudian tes yang kedua untuk tes iritasi mata yaitu adalah clinical test, yaitu tes iritasi ini objektif, dilakukan preclinically, sedangkan tes subjektif dievaluasi langsung di mata. Kemudian tes langsung berupa pemberian zat yang akan dites ke mata dan menentukan respon sakit, panas, gatal, atau terdapat air mata. Kemudian yang ketiga ada human use test, yaitu dengan memakaikan produk jadi untuk meneliti potensi iritasi pada mata. Dilakukan setiap hari selama 1 bulan, jadi minimal ada 30 hari. Kemudian dilakukan pemeriksaan setiap minggu oleh dermatologis dan atau ophthalmologis. Kemudian selanjutnya ada phototoxicity, yaitu tes ini dilakukan untuk melihat sistem imun, di mana bila terjadi alergi maka menandakan kulit sensitif serta melihat ketoksisitas suatu produk. Bila terkena cahaya matahari maka dapat menyebabkan hiperpigmentasi, yaitu adalah perbedaan warna kulit. Iritasi non-imologis yang berhubungan dengan cahaya dan terjadi setelah kulit dikenai cukup cahaya. Biasanya digunakan itu adalah tikus dan kelinci yang sudah tidak berbulu atau sudah dicukur bulunya. Kemudian diekspos ke bahan kimia selama 5-10 menit sebelum dikenai cahaya, dan kemudian amati perubahan setelah dikenai cahaya. Jadi dengan melihat sebelum dikenai cahaya dan setelah dikenai cahaya. Nah, pada phototoxicity itu ada 2 cara, yaitu yang pertama animal testing. Nah, itu dengan menggunakan tikus dan kelinci yang sudah tidak berbulu yang kemudian diekspos ke bahan kimia selama 5-10 menit sebelum dikenai cahaya. Kemudian pada manusia itu dibutuhkan waktu yang lebih lama, optimalnya 1 jam. Kemudian yang kedua itu ada human testing. Nah, tes ini cukup aman karena hanya sebagian kecil daerah yang dites dan dapat dilakukan di daerah lengan dan belakang tubuh, sehingga daerah wajah dapat dihindari. Tes ini menimbulkan dermatitis setempat yang mudah sembuh. Kemudian dalam waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan timbul hiperpigmentasi, yaitu perbedaan warna kulit. Jenis tes selanjutnya yaitu adalah tes toleransi terhadap deterjen dan sampo. Yang pertama itu adalah dengan Juena Peak Skin Irritation Test atau non-occlusive. Nah, caranya itu dengan menggunakan 5 ekor marmut. Kemudian produk diaplikasikan setiap hari selama 4 hari pada sisi badan binatang.
1 gram dari bahan yang akan dites diaplikasikan ke area plus minus itu 4 x 4 cm tanpa dibilas. Kemudian ketebalan kulit diukur dengan mikrometer. Nah, kemudian dievaluasi pada hari ke-1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kedua yaitu dengan tes rabbit skin irritation test atau dengan oklusif, yaitu dengan menggunakan 6 ekor kelinci dan satu sisi badan dilukai dan satu sisi badannya lutuh. Nah, satu aplikasi dilakukan dengan occlusive bandage. Kemudian yang ketiga itu 1 gram bahan diaplikasikan tanpa dibilas pada area seluas 4 x 4 cm. Kemudian kemerahan atau efektivitas yang ada itu dievaluasi pada jam ke-24 atau 1 hari dan 2 hari. Kemudian cara yang ketiga dalam tes toleransi terhadap deterjen dan sampo itu ada rabbit's eye irritation test, yaitu adalah iritasi pada mata, yaitu digunakan 6 ekor kelinci, kemudian bahan langsung diberikan ke mata binatang tanpa dibilas. Nah, kerusakan pada kornea, iris, konjungtiva dinilai setelah 2 jam dan pada hari pertama, kedua, 3, 4, dan ke-7 setelah aplikasi. Selanjutnya yaitu tentang tes untuk potensi menimbulkan komedo atau jerawat. Yang pertama yaitu animal testing. Bahan yang diujikan diaplikasikan ke satu telingaan kelinci dan telinga yang satu sebagai kontrol. Tes dilakukan 5 hari dalam seminggu selama 2 minggu berturut-turut. Observasi timbulnya pembesaran pori-pori dan hiperkeratosis dari folikel minyak dan dibandingkan dengan kontrol. Hasilnya dinilai dengan angka 0 sama dengan negatif sampai dengan 5 sama dengan hebat. Yang kedua yaitu tentang human testing. Tes ini dilakukan langsung pada wajah dan dipilih remaja yang telah menderita jerawat atau yang mudah mengidap jerawat. Sebelum tes dilakukan, jerawat yang ada dihitung. Bahan diaplikasikan selama 4-8 minggu, lalu dinilai kembali. Selanjutnya, cara analisis produk kosmetik. Berdasarkan peraturan Kepala BPOM RI nomor HK.13.03.08.11.07331 tahun 2011 berupa beberapa metode analisis untuk pengujian cemaran mikroba, pengujian logam berat, pengujian beberapa bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik, pengujian beberapa bahan pengawet yang digunakan dalam kosmetika, metode analisis untuk pengujian cemaran mikroba. Yang pertama yaitu tentang pengujian cemaran mikroba, meliputi 1. Penetapan angka Kapang Kamir dan uji angka lempeng total dalam kosmetika dengan cara menghitung koloni dalam media agar selektif setelah inkubasi secara aerobik. Penentuan angka lempeng menggunakan 2 cara, yaitu cara tuang atau sebar dan penyaringan membran. Yang kedua yaitu uji efektivitas pengawet dalam kosmetika digunakan untuk menetapkan efektivitas antimikroba, meliputi penentuan kesesuaian dan kinerja minimal pengawetan dalam kosmetika. Selanjutnya yaitu pengujian logam berat. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis penetapan kadar logam seperti arsen, kadmium, timbal, dan merkuri dalam kosmetika. Prinsipnya adalah dengan cara digesti basah atau digesti kering atau digesti gelombang mikro bertekanan tinggi atau high pressure microwave digestion, dan ditetapkan kadar logam berat seperti arsen, kadmium, timbal, dan merkuri menggunakan Rapid Furnace Atomic Absorption Spectrophotometer atau GFAAS dan Flow Injection Analysis System Atomic Absorption Spectrophotometer atau FIAS-AAS. Selanjutnya, pengujian beberapa bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetika. Metode analisis yang digunakan
Untuk yang pertama, identifikasi asam retinoat dalam kosmetika ada dua cara. Yang pertama, kromatografi lapis tipis atau KLT digunakan untuk mengidentifikasi asam retinoat dalam kosmetika. Yang kedua, kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT digunakan untuk identifikasi asam retinoat dalam kosmetika secara kromatografi cair fase balik dengan deteksi ultraviolet. Yang kedua, identifikasi bahan pewarna yang dilarang dalam kosmetika. Ada dua cara. Yang pertama, kromatografi lapis tipis atau KLT. Yang kedua, kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT digunakan untuk mengidentifikasi bahan pewarna yang dilarang dalam kosmetika secara kromatografi cair fase balik dengan deteksi cahaya tampak. Yang ketiga, identifikasi dan penetapan kadar hidrokinon dalam kosmetika. Ada dua cara. Yang pertama, kromatografi lapis tipis atau KLT digunakan untuk mengidentifikasi dan penetapan kadar hidrokinon dalam kosmetika. Yang kedua, kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT digunakan untuk mengidentifikasi dan penetapan kadar hidrokinon dalam kosmetika secara kromatografi cair fase balik dengan deteksi ultraviolet. Yang terakhir, identifikasi senyawa kortikosteroid dalam kosmetika. Ada dua cara lagi. Yang pertama, kromatografi lapis tipis atau KLT digunakan untuk mengidentifikasi senyawa kortikosteroid, hidrokortison asetat, dexamethasone, betamethasone 17 valerat, dan triamcinolone asetonida dalam kosmetika. Yang kedua, kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, hidrokortison asetat, dexamethasone, betamethasone 17 valerat, dan triamcinolone asetonida dalam kosmetika. Slide selanjutnya, pengujian beberapa bahan pengawet yang digunakan dalam kosmetika. Metode analisis yang digunakan yaitu yang pertama, kromatografi lapis tipis atau KLT digunakan untuk mengidentifikasi pengawet 2-phenoxietanol, metil 4-hidroksibenzoat, etil 4-hidroksibenzoat, propel 4-hidroksibenzoat, dan butil 4-hidroksibenzoat dalam kosmetika. Yang kedua, kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT digunakan untuk mengidentifikasi dan penetapan kadar pengawet 2-phenoxietanol, metil 4-hidroksibenzoat, etil 4-hidroksibenzoat, propil 4-hidroksibenzoat, dan butil 4-hidroksibenzoat dalam kosmetika. Pembahasan terakhir, bagaimana cara memilih kosmetik yang aman? Antara lain, yang pertama, pastikan kosmetik yang dibeli terdaftar kosmetik yang terregistrasi BPOM. Kedua, produk yang terregistrasi wajib mencantumkan nomor izin edar. Yang ketiga, selalu baca label bahan kandungan pada setiap kemasan produk kosmetik, masa kadaluarsa, dan bahan-bahan apa saja yang digunakan. Yang keempat, menggunakan kosmetik sesuai dengan usia yang disarankan. Nah, apabila sudah kadaluarsa, maka kita diwajibkan untuk tidak memakai kosmetik itu lagi. Terakhir, produk yang aman biasanya tidak menawarkan hasil yang instan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.